Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kajian sore hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Untuk membuka pada kajian sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Wahyu Ahmad Abdul Ghaffar. Kepada Kang Ahmad Abdul Ghaffar dipersilahkan. Kang Ghaffar. Tes, apakah suara saya terdengar? Tes. Terdengar. Kang Ghaffar, dipersilakan. Sepertinya Kang Ghaffar terkendala. Mungkin Kang Hisham bisa menggantikan ya, Kang? Apaan? Tilawah, Kang. Oh, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khayra lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan kepada Kang Hisham yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan pada kajian sore hari ini. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan bersama-sama membahas serial Adabul Mufrad part 3. Insya Allah bersama pemateri hebat kita, Ustadz Widus Praha. Assalamualaikum, Ustadz. Masih di mute, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Barakallah. Mungkin langsung dimulai saja sudah, karena sudah cepat. Ya, boleh. Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an
bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bermuajahah melalui virtual untuk meningkatkan adab kita melalui kajian kitab Adabul Mufrad yang disusun atau ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Dan tentunya harapan kita sebagaimana orientasi pendidikan itu adalah melahirkan generasi yang beradab. Kitab-kitab seperti Adabul Mufrad yang kita kaji hari ini, di antara kitab-kitab lainnya yang ke depan akan terus kita kaji, akan memudahkan kita untuk mengenali adab sebagai seorang muslim, sehingga kita pun dapat menikmati dan menghayatinya dan membagi adab ini kepada sahabat-sahabat sekitar kita. Sore hari ini saya melihat yang aktif ada 2 orang ya videonya nih. Moderator dengan Muhammad Hisham. Alhamdulillah sudah ada yang aktif lagi, yaitu Ibu Siti Iklimah. Insyaallah kita mulai biasakan untuk mengaktifkan video untuk kemudian nanti antum juga ketika melaksanakan pengadaban di dunia virtual ini juga hendaknya bisa membiasakan itu agar proses pengadaban itu dapat semakin sempurna dan berkahnya luar biasa buat kita semuanya. Ya, ahlan Mas Ahmad Zulfikar Fauzi, Ibu Sri Ruhul Hayati, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Ini ada Mas Raka Prasetyo dari Lab School ya, Jakarta, guru terbaik nih. Ada Mas Faiz, ada Ibu Hani Purwanti, Masya Allah, tabarakallah. Pada 2 slide yang mungkin sudah saya share sebelumnya, kita telah mengkaji adab-adab. Yang pertama adab kepada orang tua ya, kalau tidak salah yang pertama. Yang kedua adalah adab silaturahim. Ketika kita masuk pada sesi yang ketiga ini, mau tidak mau saya harus memberikan judul daripada sesi ketiga ini dengan judul merawat kasih sayang, gitu ya. Jadi mungkin tema ini tidak terlalu pas, tapi kira-kira itulah yang saya tangkap dari pengkajian saya pada sesi ketiga ini, merangkum pesan-pesan yang disusun oleh Imam Al-Bukhari pada hadis-hadis lanjutannya ya. Jadi kalau kita mengambil tema merawat kasih sayang, menunjukkan bahwa umat Islam ini memang semakin lama belajar Islam, dia semakin mengasihi sesama, semakin mencintai, semakin sensitif, semakin lembut, ya, semakin bertakhalluk dengan asma Allah yang namanya Ar-Rahman. Ya, bahkan kita memulai agama ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam seluruh amal soleh kita. Menunjukkan bahwa asma Allah yang sering kita ucapkan itulah yang juga perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Maka ciri orang yang beradab itu dengan demikian adalah orang yang mencintai kasih sayang, membagi kasihnya, membagi rasa sayangnya, karena Islam ini adalah agama kasih. Agama yang kepada siapapun dia mengasihi, baik kepada muslim maupun kepada non-muslim. Baik kepada hewan, ya, termasuk hewan kepada anjing, kepada babi misalkan, atau kepada hewan-hewan yang lain, semua hewan itu makhluk Allah. Hanya saja memang perlakuan dalam bab hal-hal tertentu kita agak sedikit membedakan, tetapi itu semuanya adalah ada hikmah di balik itu semuanya. Termasuk juga kepada tumbuh-tumbuhan,
kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menghadirkan kasih sayang kita itu. Baik, hal yang pertama dalam seri ketiga ini yang dapat kita ambil pelajaran dari kitab Adabul Mufrad ini adalah beliau mengangkat satu hal yang memang sangat dibutuhkan di masa lalu itu, bahwa membesarkan dan mendidik anak perempuan keutamaannya sangat besar. Ini adalah satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa inilah bedanya Islam dengan Barat, ya. Jadi di Islam itu dulu ketika Islam belum hadir, ketika cukup lama rentang wahyu itu tidak turun lagi, sampai kemudian turunlah wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW ini, orang itu sudah mulai membuat keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Di antaranya adalah bahwa anak perempuan itu tidak ada gunanya. Kalau dia lahir, lebih baik dikubur hidup-hidup. Maka dampak selanjutnya perempuan itu tidak memiliki hak di ruang publik, dia diperjualbelikan, kondisinya rendah. Itulah yang terjadi sebelum Islam hadir. Ketika Islam hadir, ternyata satu persatu syariat Allah ini mengangkat derajat wanita, memuliakan wanita. Maka Islam itu adalah syariat yang mengangkat derajat wanita. Dan di antara cara agama mengangkat derajat wanita itu diawali dengan mengubah persepsi manusia tentang anak perempuan. Yaitu kalau dulu orang-orang Arab sangat marah kalau diberikan anak perempuan, sangat malu membesarkan anak perempuan, justru sejak Islam hadir mulai dibangun motivasi dengan keutamaan, dengan pujian, dengan penghargaan yang besar dari agama ini. Maka secara jelas menunjukkan bahwa dimanapun negara yang bermayoritas Islam, bermayoritas Muslim, kita tidak perlu pemikiran feminisme. Ya, kita tidak perlu pemikiran feminisme. Feminis itu secara kajian filologi, feminis itu fei minus. Fei itu iman, minus itu kurang. Maka fei minus artinya kurang iman. Ya, kurang iman. Maka menjadi feminis adalah menjadi sosok kurang iman. Nah, yang menarik, feminis itu kan berkembang justru ketika di Barat itu agama memimpin bersama politik. Ketika agama memimpin di Barat, justru yang namanya perempuan malah menjadi tertindas. Dianggap nenek sihir, dianggap sumber dosa, bahkan dianggap bukan manusia. Maka abad 18 itu bangkitlah gerakan wanita. Maka wajar gerakan feminis itu sangat membenci agama. Karena agama menurut mereka pada realitasnya telah menyebabkan lahirnya budaya patriarki dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Tapi pengalaman itu pengalaman di Barat, bukan pengalaman di Timur, khususnya di Jaziratul Arab. Maka dengan demikian, bukan kemudian kita membenci para feminis, tapi pemikiran feminis tidak kompatibel kalau di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena justru hadirnya Islam adalah dalam rangka mengangkat derajat perempuan. Dan ini dimulai dari mengubah persepsi tentang anak perempuan. Belum lagi cerita tentang pernikahan. Ya, saya membaca seluruh ayat-ayat Allah terkait tentang pernikahan, ya, sehingga saya menyimpulkan pernikahan itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat wanita. Silakan nanti summary tulisan saya, ada 2 artikel di widosupra.com ya, di tulisan. Itu semuanya saya tulis buah-buah poin-poin dari pembacaan ayat-ayat pernikahan dari Al-Qur'anul Karim gitu. Jadi dilihat dari sudut apapun, Islam itu tidak pernah mendiskriminasi perempuan, dan sejarah mencatat itu, teori dan praktik mencatat itu.
Itulah kenapa untuk menjadi seorang yang memperjuangkan hak-hak wanita, kita tidak perlu menjadi seorang feminis. Kita cukup menjadi seorang muslimah dan muslim, maka kita pasti akan terdorong untuk memuliakan wanita. Maka kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwa dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu salasu banatin." Siapa yang punya 3 orang anak perempuan, ya. Barang siapa yang punya 3 orang anak perempuan. Wa sabara alaihinna, dan dia bersabar betul dengan ketiganya. Bukan sekedar bersabar, wa kasahunna min jiddatihi. Diberikanlah pakaian kepada mereka. Ya. Kunna lahu hijaban minan nar. Maka niscaya nanti, ya, rasa sabarmu bersama 3 anak perempuan di dunia, ya, perjuanganmu untuk memberikan mereka sandang, pangan, sehingga mereka terjaga kehormatannya hingga diserahkan kepada seorang lelaki yang soleh, terangkat derajatnya, menguat kecerdasan akal jiwa, semakin baik kesehatannya. Nah, itulah kerja-kerja sabar panjang bertahun-tahun. Maka seluruh kelelahan itu, kata Nabi, niscaya akan menjadi pelindung baginya nanti dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti kalau Mas Ahmad Zulfikar Fauzi sudah menikah, atau sudah menikah nih? Kayak wajahnya belum. Oh, sudah ya. Mohon maaf kalau sudah. Luar biasa. Maka kalau punya anak perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Kok perempuan terus sih? Nah, dengan pelajaran hari ini justru bersyukur Mas Ahmad. Masya Allah, saya dikasih 3 anak perempuan. Berarti ini Allah membukakan satu pintu lagi. Jadi Allah tuh menyediakan kepada kita tuh banyak pintu untuk masuk jannah. Ternyata kalau kita dikasihkan 3 anak perempuan, kita diberikan satu pintu lagi yang sudah pasti jangan kita sia-siakan. Harus kita lewati dengan semangat gitu ya, untuk membuat kita terlindungi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar pesan-pesan seperti ini, itu orang-orang Arab dulu yang keras-keras, yang punya persepsi keliru, langsung berubah jadi berlomba-lomba ingin punya anak perempuan gitu. Jadi pelan-pelan itu budaya Arab itu diubah. Makanya disebut islamisasi budaya. Jadi yang dilakukan Nabi itu melakukan islamisasi pemikiran orang Arab. Pemikiran-pemikiran yang tidak islami diubah jadi islami gitu. Kalau cuma 2 anak bagaimana? Kalau cuma 2 anak bagaimana? Ini juga pernah ditanya dulu. Ya, jadi sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dulu pernah bilang, "Man kana lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannatal battah." Siapa yang punya 3 anak perempuan, kemudian 3 anak perempuan itu dilindungi, ditanggung kebutuhannya, dicintai, disayangi, pasti orang itu akan mendapatkan jannah. Maka ada seorang pria yang bertanya, "Duhai Rasulullah, aku cuma punya 2 anak perempuan. Kalau cuma punya 2 anak bagaimana?" Masya Allah, Nabi pun mengatakan, "Wasnatain." Dan kalau punya 2 anak perempuan pun engkau akan mendapatkan hal yang sama. Nah, jadi yang belum memiliki 3 anak perempuan, hanya memiliki 2 anak perempuan, sama kata Nabi. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pun mengingatkan dulu tentang 2 anak perempuan ini. Kata beliau bahwa Nabi dulu juga pernah mengatakan, dan beliau hafal betul, "Ma min muslim tudrikuhu bnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah." Siapapun muslim yang punya 2 anak perempuan, kemudian diperlakukan 2 anak perempuan ini dengan baik, niscaya keduanya nanti akan memasukkannya ke jannah.
Nah, maka pesan-pesan Nabi ini akhirnya membuat terbentuknya cinta kasih seorang laki-laki khususnya kepada anak perempuan, dan itu mengubah 180 derajat budaya orang Arab yang sebelumnya meremehkan anak perempuan. Ya, meremehkan anak perempuan. Berikutnya, ternyata pelan-pelan ditingkatin lagi. Bukan hanya anak perempuan yang bisa membawa kita ke jannah. Ternyata kalau kita ini punya saudari perempuan, ya kan? Kita mungkin dilahirkan punya saudari perempuan. Bahkan saudari perempuan kita ada 3 orang, ya, ada 3 orang. Dan 3 orang saudari perempuan itu kita rawat komunikasi dia dengan kita rawat komunikasi kita dengan ketiganya dengan baik. Kita jaga komunikasi kita dengan ketiga saudara kita, saudari kita dengan baik. Masya Allah. Ternyata itu pun akan menjadikan kita masuk ke jannahnya Allah. Ya, kata Nabi SAW, sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Nabi dulu pernah bersabda, la yakunu li ahadin salasu banatin. Siapapun yang punya 3 orang anak perempuan, atau salasu akhawatin, 3 orang akhawat, ya, 3 orang akhawat, 3 orang saudari perempuan. Fayuhsinu ilaihinna, dan dia selalu berbuat baik kepada ketiganya. Illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti akan dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat semuanya, marilah terus kita rawat komunikasi kita dengan 2 adik perempuan ataupun kakak perempuan kita. Ya, atau 3 adik perempuan maupun kakak perempuan kita. Selalu bersabar dengan mereka, selalu mencintai mereka, selalu menjaga hubungan dengan mereka. Seandainya mereka dengan takdir Allah ditinggalkan suaminya, mungkin ditinggalkan wafat, mungkin ditinggalkan cerai, atau mungkin belum ada yang menikahinya, maka jagalah ketiga saudari perempuan kita itu. Bangun cinta kasih, jangan sakiti hatinya. Maka kesabaran kita membersamai dalam suka dan duka 3 saudari perempuan itu akan membuat kita semuanya mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan dalil bahwa ternyata Islam itu sangat memuliakan perempuan, mengangkat derajat perempuan, dan seterusnya. Termasuk ya seorang ayah yang telah menyerahkan anaknya kepada seorang laki-laki yang soleh. Qadarullah, ternyata anaknya pun menjanda dengan berbagai sebab, sehingga tidak ada yang merawat anak perempuan ini. Maka menjaga dan merawat anak perempuan yang menjanda itu pun adalah sebuah keutamaan yang besar. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Miqdad ibn Ma'di Karib, bahwa ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Makanan yang engkau berikan pada dirimu sendiri itu sebenarnya sedekah. Jadi kata Nabi, kita memberikan makan untuk diri kita sendiri itu sedekah. Berarti kalau kita tidak memberikan makan pada perut ini, kita sibuk bekerja, kita lalai, kita enggak jaga diri kita, kita kikir. Ya, kita kikir. Ya, makanya kalau Mas Ahmad nih banyak sedekahnya, ya. Banyak sedekahnya. Kemudian yang kedua, wama at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu itu juga niatkan sedekah. Jadi sedekah itu luas ya. Jadi kalau antum bertanya apa bedanya sedekah, infak, zakat, nah, maka sedekah itu adalah yang paling luas. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Apapun yang engkau berikan kepada istrimu, maka dia adalah sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Yang engkau berikan kepada pelayanmu, asistenmu, pembantumu,
itu pun adalah sedekah bagimu. Itulah pesan Nabi. Tapi dalam pesan ini nggak ada kalimat tentang anak yang menjanda ya. Nggak ada kalimatnya. Tapi yang menarik, Imam Al-Bukhari memberikan judul atau subtema pada hadis ini seperti yang saya sebutkan di atas. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca kitab-kitab hadis, itu saya selalu tertarik bukan pada hadisnya semata, tapi tertarik pada apa subtema yang dibuat oleh seorang ulama itu. Karena apa yang dia buat sebagai subtema, itulah kira-kira pemikiran beliau, dan hadis ini saya anggap dijadikan dalil untuk menguatkan subtema yang beliau buat. Jadi dalam bab ini Imam Al-Bukhari memberikan subtema apa? Fadilah, keutamaan orang yang merawat anak perempuannya yang sudah menjanda. Dalilnya pakai hadis ini gitu. Padahal di hadis ini tidak ada secara khusus untuk anak yang menjanda. Paling pada kalimat beliau, yakni wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu juga sedekah bagimu. Maka di sini berarti makna anak itu bersifat luas. Anak yang masih dalam tanggungan kita maupun anak yang di luar tanggungan kita. Sekaligus ini mengambil pelajaran kepada kita semuanya bahwa mengurusi anak kita, ya, imannya, adabnya, sampai pada perekonomiannya, ternyata nggak berhenti hanya ketika dia masih di rumah kita. Kita lihat contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail sudah punya istri, tetap dari jauh, ya, Ibrahim menjaga, melihat, memberikan nasihat, memberikan masukan, gitu. Sama ketika kita lihat kisah pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Sama Nabi Muhammad SAW pun tetap memantau dari jauh, membantu kalau mereka sedang bertengkar. Jadi kasih sayang orang tua itu nggak putus hanya karena seseorang itu sudah menikah, gitu. Ya, menikah. Nah, berikutnya yang keempat adalah Al-Bukhari menjelaskan jangan sampai keberadaan anak menjadikan kita kikir dan pengecut. Ini kalau membaca teks hadis ini, kalau membaca judul ini, saya teringat dengan surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal ya, ketika Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, gitu ya. Jadi ketahuilah bahwa harta kalian dan keturunan kalian itu ujian bagi kalian. Ya, itu ujian bagi kalian. Artinya jangan sampai karena anak kita menjadi orang-orang yang tadinya pemberani menjadi pengecut. Orang-orang yang tadinya rajin bersedekah akhirnya menjadi kikir hanya karena sebab anak-anak kita. Nah, yang menarik, apa hadis yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari? Jadi, beliau mengangkat satu peristiwa dialog antara Sayyidah Aisyah dengan ayahnya. Siapa ayahnya? Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi, kata Sayyidah Aisyah, waktu aku bersama ayahku pernah bilang begini, wallahi demi Allah, tak satu pun di dunia ini orang yang paling kucintai daripada Umar. Nah, ini kisah setelah Nabi tiada ya. Jadi orang yang paling kucintai itu adalah Umar. Ya. Maka setelah beliau mengatakan itu, beliau keluar rumah. Setelah keluar rumah, dia mungkin ingat sesuatu. Beliau kemudian balik lagi ke rumah. Dia bilang sama sama anaknya Aisyah, tadi aku bilang apa ya? Aku bersumpah. Isinya apa ya tadi? Maka kata anaknya, ayah, tadi engkau bersumpah bahwa orang yang paling engkau cintai itu adalah Umar. Gitu kan? Oh, begitu kata Abu Bakar. Begini. Ya. A'azzu alayya wal waladu al-wat. Kata beliau begini. Ini menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya cinta Aisyah juga. Orang Aisyah itu anak perempuannya, dia pasti cinta. Cuman bukan berarti ketika dia mengatakan yang paling kucinta itu Umar, itu bukan berarti dia tidak cinta dengan Sayyidah Aisyah. Tapi kecintaannya kepada Umar, kecintaannya kepada Sayyidah Aisyah
tidak menutupi besarnya kecintaannya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Makanya disebutkan bahwa kata Abu Bakar, Umar selalu menjadi paling besar dalam pandanganku. Tapi anakku adalah orang yang paling melekat dalam hatiku, gitu ya. Nah, jadi apa pelajaran besarnya? Jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada anak kita, kemudian menutupi cinta kita kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada dakwah, kepada pengorbanan, dan seterusnya. Dan Abu Bakar, kita melihat kisah Abu Bakar tentu melihat kisah yang komprehensif pastinya. Kita melihat bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hijrah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tidak meninggalkan apapun tuh buat keluarganya. Semua hartanya digunakan untuk hijrah. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana pengorbanan seorang Abu Bakar yang juga telah mampu mengkondisikan keluarga-keluarga yang juga rela berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ada satu kisah yang agak ada satu bentuk sindiran ya. Jadi begini. Kita tahu bahwa cucu Nabi Imam Hussein bin Ali itu dibunuh oleh orang-orang Muslim, ya, dibunuh oleh orang-orang Muslim yang berlebihan, yang ghulu, ya, yang berlebihan. Maka suatu ketika kata Abu Nuaim waktu itu, saya pernah melihat anaknya Umar, yaitu pernah ada datang orang kepada Abdullah ibn Umar, dan orang ini dari negeri yang dari negeri yang telah menyebabkan fitnah kepada Husain bin Ali, yaitu negeri Irak. Maka kemudian orang dari Irak ini datang kepada Abdullah ibn Umar, dia nanya, apa ya hukum seekor nyamuk yang dibunuh? Kalau kita mukul nyamuk itu apa hukumnya? Kan nyamuk itu kecil ya, hewan. Kalau ada hewan nginggap di tubuh kita, ya, kita pukul, kita bunuh dia. Apa tuh hukumnya? Kata Abdullah ibn Umar begini, engkau yang bertanya asalmu dari mana? Kata beliau, asalku dari Irak. Kata Abdullah ibn Umar, coba lihat sahabat-sahabatku, ini ada orang dari Irak nanya kepadaku. Dia bertanya terkait permasalahan darah seekor nyamuk. Padahal orang-orang ini yang telah membunuh cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Husain bin Ali. Padahal aku telah pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bersabda, huma, ya, huma, keduanya. Siapa keduanya itu? Hasan dan Husain. Huma, keduanya, raihanayya minad dunya, adalah kesayanganku di dunia. Jadi mereka bertanya tentang hukum nyamuk, seekor nyamuk kecil yang dibunuh, tapi mereka nggak pernah bertanya tentang bagaimana raihannya Nabi, kecintaannya Nabi dibunuh. Itu apa tuh hukumnya? Gitu. Ya. Nah, memang hadis ini memiliki banyak pelajaran. Ya, pelajaran terkait tentang kasih sayang adalah bahwa Nabi itu sangat mencintai cucunya, Hasan dan Husain. Tapi hadis ini juga mengajarkan betapa lupanya sebagian orang-orang Irak ketika mereka membunuh yaitu Imam Husain. Ya, padahal seharusnya mereka tahu yang mereka bunuh ini adalah cucu kesayangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya Imam Al-Bukhari mengajak kepada kita untuk mencintai anak kita karena anak itu adalah penyejuk mata kita. Doa kita saja, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya kan? Ya Allah, karuniakanlah istriku dan anak-anakku sebagai penyejuk mataku. Dan jadikanlah dengan energi mereka berdua, aku ini dimudahkan untuk menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi kita semua ini harus melahirkan
harus menjadi dan melahirkan kader-kader pemimpin umat kita ini semua. Nah, suatu ketika ya, bagaimana kemudian kata Al-Bara, ya, Al-Bara ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Al-Bara, saya dulu pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan Al-Hasan, ya, cucunya Imam Hasan, diletakkan di pundak beliau. Diletakkan di pundak beliau. Kemudian Nabi SAW mendoakan, ya, menegaskan terkait tentang Imam Hasan itu. Kata Nabi, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sungguh aku mencintai Hasan cucuku ini, maka cintailah dia, ya Allah. Nah, ini bagaimana Nabi secara verbal mengucapkan, mendoakan kepada Hasan, kepada cucunya. Maka mari kita teladankan, ya, mari kita hadirkan kebiasaan untuk mencintai cucu-cucu kita dan mengekspresikan cinta kita kepada cucu-cucu kita. Ya, ini yang baru punya cucu siapa ya? Bu Sri Ruhul Hayati mungkin yang sudah punya cucu. Selebihnya akan punya cucu ya, insya Allah ya. Kan, tapi ya kita belajar teorinya dulu ya. Saya juga belum punya cucu kan. Jadi kita belajar teori. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal, panglimanya amal. Nanti kalau udah punya cucu kita akhirnya sudah tahu ilmunya. Sama nih, dari tadi kita belajar tentang anak. Padahal yang hadir banyak kan pemuda. Tapi antum harus sadar, pemuda ini di negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum pernah belajar tentang ilmu keluarga secara formal. Tidak di SD, SMP, SMA, di TELU pun kayaknya belum ada. Ya kan? Di kampus pun nggak ada. Padahal antum ini akan jadi ayah, bunda, orang tua, kakek. Makanya kita bangun koalisi nasional pembangunan keluarga, itu salah satu perjuangan kami nanti agar negara ini memasukkan pelajaran ketahanan keluarga di sekolah-sekolah, ya khususnya aliyah tuh. Ya, khususnya aliyah itu kalau bisa sudah ada pelajaran itu. Di kampus apalagi harus sudah ada pelajaran itu. Ya, sudah ada pelajaran itu. Ya. Makanya kemudian disebutkan kata Nabi SAW bahwa seseorang yang melihat ayahnya, anaknya, ya, atau saudaranya, ya, seorang yang melihat ayahnya, anaknya, atau saudaranya yang kafir, artinya belum menjadi muslim, sedangkan Allah telah membuka kunci hatinya dengan iman, ya, tapi mereka tidak mau beriman, maka ketahuilah bahwa ketika mereka ini wafat, mereka ini pasti akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini merasa sejuk matanya kepada ayah kita, anak kita, atau saudara kita ketika mereka berbeda agama dengan kita. Jangan sejuk. Ya, jangan sejuk itu artinya jangan biasa-biasa saja. Harusnya kita terus berusaha berdakwah dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, sambil berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi seseorang itu akan menjadi penyejuk mata kita ketika ada cahaya iman pada diri mereka, gitu ya. Ketika ada cahaya iman pada diri mereka. Berikutnya, di antara adab kita adalah marilah kita memperbanyak mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Ini pasti akan melembutkan cinta kita. Ya. Ketika kita selalu mendoakan teman-teman sekamar kita, teman-teman sekelas kita, teman-teman kampus kita, teman-teman organisasi kita, tetangga kita, Masya Allah. Ya. Maka ini akan melembutkan diri kita, jiwa kita, dan menguatkan kasih sayang kita. Ya. Sama seperti suatu ketika kata pembantunya Nabi, ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dulu pernah dititipkan ibunya untuk membantu Nabi sejak umur 8 tahun.
dan 10 tahun bersama Nabi sampai umur 18 tahun. Anas bin Malik sangat mengerti tentang kebiasaan Nabi. Jadi suatu ketika kata Anas bin Malik menjumpai Nabi itu. Dan waktu itu ketika aku menjumpai dia, Nabi cuman bersama ibunya Anas bin Malik, juga bibinya Anas bin Malik. Ya, bibinya Anas bin Malik namanya Ummu Haram. Jadi waktu itu ada 4 orang, Nabi, Anas, kemudian ibunya, kemudian bibinya, nama bibinya Ummu Haram. Maka kemudian ketika Nabi mendatangi keluarganya Anas ini, ya, Anas ibunya dengan bibinya, kemudian Nabi mengatakan, ala usolli bikum, ya, apakah perlu saya sholat ya bersama kalian? Padahal waktu itu bukan waktu sholat tuh. Bukan waktu sholat, tapi Nabi menawarkan, ini kalian keluarga luar biasa, perlu nggak saya sholat bersama kalian sekarang? Kemudian kata sahabat, ya tentulah kalau Nabi udah menawarkan gitu kan itu kemuliaan, maka tentu mereka mau. Maka ibunya bertanya, anakku Anas ini nanti kalau kita sholat berjamaah posisinya di mana? Kata Nabi SAW, Nabi tidak menjawab, tapi dia langsung mengangkat Anas. Anas diletakkan di sebelah kanan beliau. Ya, jadi posisi anak laki-laki diletakkan di sebelah kanan beliau. Maka sholatlah Nabi SAW. Nah, ketika sholat selesai, kemudian mereka mendoakan. Nabi SAW kemudian mendoakan, ya, mendoakan kebaikan untuk keluarga Anas itu. Ya. Kemudian ibunya bilang, wahai Rasul, doakanlah juga ya Anas bin Malik ini yang telah membersamaimu. Maka Anas bin Malik pun kemudian maka Nabi pun SAW mendoakan Anas bin Malik agar mendapatkan banyak kebaikan, ya. Dan kemudian Nabi SAW mendoakan dengan doa begini, yakni Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Ya. Perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Perbanyaklah anaknya. Dan berikanlah keberkahan untuk Anas bin Malik. Nah, ini kemudian kisah ini dijadikan oleh Al-Bukhari sebagai dalil bahwa hendaknya kita sebagai seorang muslim seringlah mendoakan saudara kita. Ya, seringlah mendoakan saudara kita, dan boleh, bahkan baik mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibanyakkan hartanya, dibanyakkan anaknya, dibanyakkan berkahnya. Nah, itu boleh begitu, ya. Nah, berikutnya beliau mengangkat kasih sayang seorang ibu. Ya, kasih sayang seorang ibu. Jadi kasih sayang seorang ibu ini mengingatkan kepada kita, itulah luar biasa ibu itu, selapar-laparnya seorang ibu, dia tetap mendahulukan anaknya. Dan ini sering saya angkat kisah ini ya dalam beberapa kajian-kajian parenting, bahwa dulu seorang wanita pernah datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Dia bawa 2 orang anak. Kemudian dia meminta ada nggak makanan yang bisa dimakan. Maka Aisyah pun memberikan 3 buah kurma. Berapa? 3 buah kurma. Maka kemudian karena dia punya anak, 3 buah kurma itu 1 diberikan kepada anaknya dan 1 lagi kepada anaknya yang lain. Maka dia pegang 1 kurma sisanya dan dia belum makan. Ternyata kedua anaknya tadi langsung makan sampai habis. Langsung dihabisin 1 kurma masing-masing karena cuma 1 kurma. Setelah memakan kurma, kedua anaknya melihat kepada ibunya yang masih memegang kurma. Maka ibunya itu pun segera membagi 2. 1 buah kurma, 1 biji kurma yang dia pegang. Padahal dia belum makan. Dia bagi 2, 1 kasih pada anaknya, 1 kasih pada anaknya. Walhasil ibunya nggak makan kurma sama sekali. Padahal Sayyidah Aisyah nggak punya kurma lagi. Cuma 3 itu dikasih. Maka Sayyidah Aisyah pun bengong dan bingung.
Kenapa Sayyidah Aisyah bengong? Karena Sayyidah Aisyah belum pernah punya anak. Jadi dia belum bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Dan dia bingung. Makanya kemudian dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi dikunjungi seorang ibu begini-begini, dia nggak makan sama sekali. Kok aneh ya? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang aneh bukan mereka, yang aneh engkau. Wa ma yu'jibuki min zalika. Ya, apa yang membuat engkau heran, kata Nabi? Laqad rahimahullahu bi rahmatiha sabiyaiha. Allah telah merahmati ibu itu karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Jadi siapapun yang mengasihi anaknya, Allah akan merahmati orang itu. Dan Allah telah merahmati ibu itu ya karena cintanya kepada kedua orang anaknya itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana siapapun yang ingin dicintai Allah, dirahmati Allah, maka sayangilah anak-anak kita. Termasuk di antara rasa sayang kita itu, ya, dia selain harus diungkapkan seperti Nabi mengungkapkan kasih sayang, juga hendaknya dia diekspresikan. Salah satu bentuk ekspresi adalah dengan mencium anak-anak kita. Bahkan bukan hanya anak kita, anak-anak tetangga kita cium mereka, kita sayangi mereka. Itulah kecintaan seorang dewasa kepada anak-anak. Ya. Makanya dulu seorang Baduy pernah datang ke Baduy, ya, Baduy itu artinya orang-orang Arab yang nomaden, ya, tinggal berpindah-pindah dan orangnya dibentuk oleh alam, dia keras gitu ya. Seorang Baduy pernah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang Baduy itu, kalian ini orang-orang Baduy suka nggak mencium anak-anak kalian? Apa kata orang Baduy? Kami nggak pernah mencium anak-anak kami. Ya, maka Nabi pun heran. Kata Nabi, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Sungguh aku nggak mampu mencegah kalau nanti Allah mencabut sifat kasih sayang darimu. Artinya orang yang tidak pernah mencium anaknya, dia tidak memiliki kasih sayang. Jangan-jangan sifat kasih sayang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dulu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk-duduk bersama Aqra bin Habis At-Tamimi, kemudian di sana ada ada Hasan, ya, ada Hasan, dan Nabi menggendong Hasan, menciumi Hasan. Kemudian Aqra bin Habis At-Tamimi yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bertanya, ya Rasulullah, saya ini punya 10 orang anak. Tapi saya itu nggak pernah mencium anak saya. Saya lihat engkau kok selalu mencium anak-anak, apalagi mencium cucumu Hasan ini ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang, niscaya dia tidak akan disayangi. Maka kasih sayang itu harus dimunculkan. Ya, harus dimunculkan, harus diekspresikan, harus dihadirkan gitu ya. Berikutnya, setelah kita bicara kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua, ternyata Al-Bukhari juga secara khusus menjelaskan kasih sayang seorang ayah pada khususnya, yang itu diekspresikan dengan keadilan. Nah, ini garis bawahi kosakata keadilan. Jadi ketika kita punya anak, maka berbuat adillah kepada anak-anak kita. Ya, ketika kita punya anak, berbuat adillah kepada anak-anak kita. Ya, jadi dulu pernah, ya, ini kisah dari Nu'man bin Bashir, ya, bahwa Bashir dulu pernah datang bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah bertemu dengan Nabi, Bashir bertanya, ya Rasulullah, saya meminta persaksian bahwa saya telah memberikan anakku Nu'man ini dengan pemberian ini. Artinya itu kemuliaan. Dia memberikan sesuatu, disaksikan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, akullu walidaka nahalta. Apakah setiap anakmu engkau beri pemberian seperti ini? Artinya ada sesuatu yang diberi oleh Bashir waktu itu kepada Nu'man. Ya, dan Nabi bertanya, engkau ngasih Nu'man begini, apakah engkau juga ngasih anak-anakmu yang lain
seperti Nu'man ini. Kata Bashir, enggak, aku enggak ngasih yang seperti ini. Nu'man ini agak spesial memang. Ya. Maka kata Nabi SAW, fa'ashhid ghairi. Kalau gitu saya enggak mau jadi saksi. Carilah selain saya saksi. Ya. Maka Nabi pun melanjutkan alasannya kenapa dia enggak mau jadi saksi. Alaysa ya yakni yasuruka an yakunu fil birri sawaan. Bukankah engkau sebagai ayah akan senang ya kalau semua anakmu sama-sama berbakti kepadamu? Ya. Tapi bagaimana sikapmu kalau ternyata dari semua anakmu cuma 1-2 orang yang berbakti kepadamu, selebihnya enggak berbakti? Fala izan. Ya, kalau begitu janganlah engkau melakukan ketidakadilan. Ya, janganlah engkau janganlah engkau melakukan ketidakadilan, khususnya kepada anak-anakmu. Karena itu kita didorong ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ja'alallahu azza wa jalla rahmah mi'ata juz'in. Allah itu telah menciptakan rahmat ke dalam 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. 99 bagian dari rahmat Allah itu masih ditahan oleh Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan yang diturunkan ke muka bumi itu baru 1 rahmat. Maka famin zalikal juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa'al faras hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Jadi kita ini baru diberikan 1 bagian rahmat. Dari 1 bagian rahmat itulah akhirnya makhluk saling berkasih sayang. Ya. Sampai-sampai seekor kuda kalau punya anak baru melahirkan, dia pun akan menjaga kakinya untuk tidak menginjak daripada anaknya itu. Itu baru dari sekumpulan kebaikan yang ada di dunia ini, itu baru 1 rahmatnya Allah. Nah, kita ini masih punya potensi mendapatkan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham tadi. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang nanti tidak akan memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak memberikan rahmatnya kepada orang yang tidak menyayangi manusia. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Ya. Maka karena itu yang disebut manusia tentu dia tidak ada diskriminasi ya. Jadi manusia itu bisa muslim, bisa non-muslim. Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan. Ya, maka semuanya kita bagi kasih sayang kita, dan karena itulah masing-masing akan merasakan kasih sayang kita. Hewan saja bisa merasakan kasih sayang manusia. Seorang non-muslim ketika mendapatkan kasih sayang muslim, maka akan terjadi keterikatan hatinya, tertarik hatinya pada apa yang membuat seorang manusia itu bisa mencintai orang yang berbeda agama. Dan karena sebab itulah mungkin dia akan mempelajari agama kita. Sebagaimana dahulu orang-orang Hindu, Buddha, yang mayoritas, bahkan seluruhnya di Nusantara ini pada akhirnya meninggalkan agama mereka dan seluruhnya masuk ke dalam agama ini. Karena mereka mempelajari sesuatu yang membuat Muslim itu berbeda dari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian seri ketiga daripada kajian Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materinya. Nah, selanjutnya masuk sesi tanya jawab karena mengingat waktu udah jam 17:26, kita buka 2 sesi tanya jawab saja ya. Kepada seluruh jamaah dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar. Nah, ini udah ada 1 pertanyaan Ustaz dari Bu Rina Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kakak laki-laki saya sudah wafat.
almarhum meninggalkan 3 orang putri. Istri almarhum kakak saya, yaitu ipar saya, sudah menikah lagi. Bagaimana kami dari keluarga pihak laki-laki, saya itu terhadap pengasuh 3 putri almarhum kakak saya. Keponakan saya masih ikut bunda mereka. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika adik ipar antum telah menikah lagi, maka tentu telah ada sosok pengganti yang menjaga ketiga anak perempuan itu. Maka evaluasi dan monitorlah dari jauh. Apakah mereka tetap merawat cinta kasih kepada ketiganya, membaguskan agamanya, memberikan yang terbaik untuk sandangnya, pangannya, papannya. Maka monitor dari jauh. Ya, sering-sering berkunjung silaturahim untuk mencek, ya. Sering-sering juga mengajak ketiganya untuk jalan-jalan, untuk melihat. Ya, mudah-mudahan kalau memang ternyata dia telah mendapatkan hal yang sama seperti ayahnya dahulu ada, maka bersyukurlah kepada Allah karena tugas kita dibantu dalam hal ini. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, Ustaz, ini apakah orang tua akan berdosa jika tidak adil terhadap anak-anaknya, Ustaz? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa lawan ketidakadilan adalah kezoliman. Ya, lawan ketidakadilan itu adalah kezoliman. Maka kalau kita ubah pertanyaan ini bisa menjadi begini, apakah ortu akan berdosa jika zolim pada anak-anaknya? Kira-kira begitu pertanyaan. Maka sudah terjawab, ya. Karena itu Islam itu mengajarkan keadilan kepada manusia dan setiap keadilan akan membawa pada kebahagiaan. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, apakah engkau suka jika semua anakmu berbuat baik dan berbakti kepadamu nanti di usia tua? Nah, seperti itulah kira-kira engkau hendaknya hari ini berinvestasi keadilan dengan semua anak-anakmu. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga kepada jamaah yang bertanya terjawab semua ya. Nah, sesi terakhir yaitu sesi closing statement dari Ustadz Ridho atas materi yang Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, dipersilakan. Maka pada sesi yang ketiga ini, kata kunci yang dipelajari dari kitab Adabul Mufrad ini adalah ilmu tentang kasih sayang. Bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman kita akan sempurna kalau akhlak kita terpuji. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Karena itu rawatlah cinta kasih kita, karena dengan merawat cinta kasih bermakna kita telah bertakhalluk dengan khususnya asma Allah, yakni sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kalau kita merawat cinta kasih kita kepada sesama makhluk, bukan saja kepada sesama manusia, maka yakinlah Allah pun akan mencucurkan rahmatnya, dan kejarlah 99 rahmatnya yang belum diturunkan di muka bumi ini, dan tentu saja kita akan teringat bahwa masuknya kita ke jannahnya Allah bukan sekedar karena amal-amal kita, tapi karena amal-amal kita itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kejarlah rahmat Allah dengan menghadirkan sebanyak-banyaknya rahmat kepada sesama makhluknya Allah sebagaimana ciri Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ridho yang sudah memberikan closing statement-nya, dan terima kasih juga atas materinya yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang sudah menyempatkan hadir pada kajian sore hari ini. Nah, untuk sebelum ditutup, akan ada doa penutup dari Ustadz Ridho. Kepada Ustadz Ridho dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, pemimpin kita, semuanya diberikan sifat kasih dan sayang, dan mudah-mudahan Allah siapkan kasih sayangnya yang terbesar nanti di akhiratnya Allah
sebagai bentuk keadilannya atas istiqomahnya kita merawat cinta kasih di dunia ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. الحياة زيادة لنا في كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Astagfirullah. Terima kasih kepada Ustadz Ridho yang sudah membacakan doanya. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang sudah menyempatkan hadir pada kajian sore hari ini. Semoga diberikan keistiqomahan untuk tetap hadir pada kajian setiap hari Senin pada asar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Saya sebagai moderator izin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Izin live semuanya.